Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya berada di ruang kepala sekolah SLB Negeri 5 Jakarta bersama Penghani dalam rangka tugas salah satu modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ganggu waktu Ibu gitu kan. Ini terkait penugasan saya dalam program guru penggerak. Saya harus mewawancari beberapa kepala sekolah. Mudah-mudahan Ibu berkenan diwawancarai kaitannya sama penugasan guru penggerak saya. Gimana Ibu, berkenan? Insya Allah jika bisa. Alhamdulillah ya, insya Allah Bu Ani berkenan. Kita bisa mulai Ibu pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan sih Ibu yang harus yang akan dibahas gitu kan. Mudah-mudahan sih kita bisa mengalir ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama Ibu, ini dari tahun berapa Ibu mulai memimpin atau menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah di sini. Di sini. Kalau kepala sekolah di sini mungkin masih 6 tahun. Ya. Waduh, 2 minggu itu berjalan. Oh, berarti ini periode kedua ya Bu ya? Memimpin ya Periode pertamanya di SLB 6. Di SLB 6 selama 3 tahun. Oh, di SLB 6 3 tahun. Kalau di SLB 5 memang baru rotasi ya. Nah, Ibu selama Ibu memimpin bagaimana cara Ibu menangani kasus gitu ya, kasus yang terjadi di sekolah. Jadi kan Ibu kan punya pengalaman nih di SLB 6 3 tahun. Nah, di sini walaupun beberapa bulan pasti juga sudah melihat ada beberapa permasalahan gitu kan. Nah, pertanyaannya, gimana sih Bu cara mengatasi kasus yang terjadi di sekolah? Kalau di sini mungkin baru 2 minggu, tapi juga Ibu sudah menemukan ada kasus. Namun Ibu harus mencari dulu ya, data dulu nih. Pengalaman di SLB 6. Nah, kalau di SLB 6, karena kan ini kan udah berjalan lama kan. Betul, kalau di SLB 6 permasalahan jika ada kasus begini baik guru ataupun siswa itu saya mengatasinya tidak langsung tidak langsung menjudge gitu. Namun selalu mencari baik data gitu, namun juga dari hati ke hati saya selalu dari heart to heart memanggil secara pribadi begitu, kenapa kasus ini terjadi pada Anda misalnya, pada salah satu selalu heart to heart, tidak by forum begitu. Jadi biasanya akan terbuka jika heart to heart. Berarti kalau ada kasus nggak langsung tiba-tiba langsung wah ini kayak gini, ngejudge kayak gini. Saya tidak langsung menjudge dulu. Ya, mencari dulu data, nih, gitu. mencari data kebenarannya nih begitu. Tidak langsung mendengar apa dari suara-suara siapapun, saya selalu pasti baru tampil dulu ya. Betulkah ini begitu? Kecuali yang saya melihat langsung kasus itu yang langsung dilihat oleh saya, tetap saya memanggil. Ya, yang saya dapat dari penjelasan dulu ada 3 catatan penting ya. Yang pertama, tidak menjudge dulu sebuah kasus itu gitu. Yang kedua, cari data sebenarnya kayak apa situasinya ya. Yang ketiga, melakukan pendekatan dari hati ke hati dalam penyelesaian kasus. Itu 3 poin penting yang saya sangat tangkap gitu ya. Nah, kemudian pernah gak Ibu ngalamin kasus tapi kaitannya sama dilema etika atau wujud moral gitu. Kalau dilema etika itu kaitannya sama keputusan kita itu salah satunya di sini ini bisa jadi kita pro-nya kebagian ini tapi kita merugikan ini gitu kan, bertentangan gitu. Tapi yang ditentangin itu sama-sama benar sebenarnya. Kebajikan ya. Selagi itu untuk kebajikan
keputusan ini mungkin decision maker saya tidak bisa langsung membuat keputusan, tetapi juga mencari opini-opini. Jadi pertimbangan. Baru ternyata seharusnya opini ini benar ya. Kita ambil keputusan, baru ketika opini sudah dapat, baru saya mengkonklusikan menentukan baru karena dilema kan itu kan. Dilema itu kan. Tetap kalau dilema itu harus banyak opini yang saya dapatkan, tidak hanya decision maker dari saya. Berarti pernah ngalamin kasus di Amerika, pernah ketemu ya kasusnya itu ada dilema etika kita gitu, cuman Ibu cari pertimbangan untuk membuat keputusan. Karena suka tipis ya Bu ya antara dilema etika sama bujuk moral itu ada. Tipis, agak antara itu hampir sama. Iya, hampir sama. Nah, kemudian Ibu ya, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini ada sebuah masalah, tapi sebenarnya posisinya itu sama-sama ada nilai kebajikan. Ibu ngelakuin ini ya ada nilai kebajikannya, kalau pilih yang ini juga ada nilai kebajikan. Itu tadi saya tetap harus by data gitu kan, tetap juga jika memang itu keputusan efektif saya putuskan sendiri, oke. Namun jika memang tadi harus memerlukan pertimbangan opini-opini dari lain agar juga tepat, saya memutuskan gitu. Ada contoh kasus kan? Di 6. Di 6. Kalau di 6 kasus sangat dilema itu ini sama seperti di sini, seperti Bu Erni itu ya. Saya membuat dilema juga kan itu. Satu sisi ketentuan yang harus kita pegang, satu sisi aturan yang harus pegang, satu sisi ini memang empati ya, kasihan. Memang harus memang ini suatu ibadah yang memang harus dilaksanakan, itu kita tidak boleh istilahnya apa ya? Oh ya, kasus Bu Erni ya. Itu kan sama juga itu. Iya, istilahnya kan juga. Nah itu tetap kita juga sebagai kepala sekolah juga saya tetap membatasi. Nah itu perlu menyampaikan kasus itu, dan mungkin ada pertimbangan yang tepat dari beliau atasan ya, sama-sama enak ya. Jadi satu posisi memegang teguh pada aturan integritas itu, kemudian satu posisi juga sama ini kaitan sama ibadah gitu kan, tanggung jawab di sana juga pernah saya mendapatkan begitu. Ya, karena ibadah juga bentuk empati kita sama orang yang mau beribadah gitu ya. Jadi berbenturan sesuatu kita boleh dilema itu. Nah, kemudian ini sebenarnya sekaitan, sebenarnya bisa dijawab langsung. Langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah atau prosedur. Ya, mungkin kemarin kan Ibu kan untuk kasus Bu Erni langkahnya kan apa, ada diskusi atau ada konsultasi atau ada apa? Iya, bukan diskusi dengan langsung si yang bersangkutan gitu, bagaimana kita jika kita karena ini ketentuan jalan keluarnya melalui atasan saya langsung kita kepala sekolah, kemudian agar punya yang bersangkutan itu juga legowo begitu. Juga saya membuat keputusan juga tepat begitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita diskusikan kembali dengan yang bersangkutan. Akhirnya mencapai suatu mufakat, itulah yang diambil. Ya. Itulah namanya. Ada jalan keluar ya Bu. Iya, keluarnya pasti.
Tapi kalau yang saya tangkap tadi langkah yang Ibu lakukan tadi diskusi sama yang bersangkutan gitu kan, yang memang tanda kutip ya menjadi sebuah permasalahan yang harus diambil keputusan yang sulit gitu kan ya. Yang kedua, konsultasi dengan atasan Ibu gitu kan, mungkin pengawas atau pengawas yang terdekat dengan kepala sekolah kan, konsultasi dengan di pengawas, atasnya juga ada kan. dan pengawas baru juga menyampaikan ke Sudin, akhirnya ada jalan keluar. Akhirnya Selalu by prosedur ya kita memutuskan. nah ini sudah ya Bu ya, berarti ini sudah berjalan. Nah kira-kira hal seperti apa nih Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan terutama kasus-kasus dilema etika? Kira-kira yang paling Ibu anggap efektif gitu selama ini pengambilan keputusan itu seperti apa sih? Yang paling efektif ya itu tadi saya bilang, kita tidak boleh menjudge. Oke. Jadi langsung heart to heart. Yang paling efektif berarti heart to heart ya? Heart to heart yang utama itu. Jadi apa namanya, apapun juga akan semuanya akan keluar apa yang permasalahan yang benar-benar terjadi gitu. Tidak menyembunyikan sesuatu. Dari hati ke hati. Ini berarti Ibu ada upaya si yang tanda kutip si yang bermasalah ini harus menemukan ide keluar dari permasalahannya kan, atau itu yang menentukan jalan keluar permasalahan? Berdiskusi berdua begitu kan. Jadi yang seperti apa yang disampaikan Pak Idris, untuk menentukan suatu permasalahan kita perlu berdiskusi. Oke, Begitu. diskusi Jika tujuannya biar mencapai mufakat, dan memang harus melalui itu. Nah, dan memang juga ketentuan decision maker harus ada pada saya, namun juga tetap saya sampaikan bagaimana jika ini tepat tidak kan. Oke. Jadi kayak gitu ya, ngambil keputusannya yang diutamain itu Karena ini kan dilema etika ya. dilema etika ini kita bicara dilema. Jadi dari hati-hati dulu, gitu kan, dari hati-hati, kemudian mencari mufakat kali ya, mufakat untuk keputusan win-win solution ya. Semua semuanya kebajikan tadi. Iya, karena kan dua-duanya sama-sama baik. Jadi kalau kita bicara dilema etika itu, yang kebajikan sama kebajikan dibenturin gitu kan. Itu kondisi itu yang kadang-kadang suka membuat kepala sekolah ngebatin juga kan. Itu kan bisa kayak gitu. Nah, kemudian itu tadi hal efektifnya itu ya, dari hati-hati, kemudian musyawarah mufakat. Mungkin di situ saya tangkap kayak semacam ada sedikit coaching ya Bu ya. Coaching itu di mana Ibu mengajak yang bersangkutan untuk berpikir, membantu berpikir untuk keluar dari masalahnya dia sendiri kayak apa gitu kan. Kayak gitu kan. Agar dia tidak merasakan bahwa itu terlalu dikte gitu, otoriter gitu. Iya. Jadi biar dia juga kasih pendapat kan. Tinggal satu pertanyaan lagi. Mudah-mudahan masih bisa ya, masih bisa. Nah, hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan itu? Perasaan pasti lah, perempuan itu mendahulukan perasaan kan. Jadi seharusnya seandainya begini, tapi perasaan kita tuh rasa kemanusiaan gitu yang kadang menjadi penghalang untuk membuat keputusan yang memang seharusnya begini. Ada beban ya. Ada beban sih itu. Ya, terutama sih itu sih saya. Ya itu yang Ibu alami ya, karena setiap orang kan mungkin akan berbeda-beda kan dalam menangani si kasus atau di satu dilema. sisi saya harus memutuskan ini, tetapi ada rasa kemanusiaan yang harus saya juga junjung tinggi. Ya. Nah itu memang hal yang terberat dari seorang pemimpin ketika dia dibenturin sama
dilema etika itu. Dan hal yang membahayakan juga ketika dia sudah masuk ke bujuk moral gitu. Kalau bujuk moral kan jadinya yang diambil itu negatif. Betul. Gitu. Ya. Jadi itu Ibu wawancara kita, saya senang gitu, jadi sudah dapat gambaran gitu kan. Dan ini bisa jadi pembelajaran juga nanti oleh teman-teman di guru penggerak gitu kan, pengalaman yang Ibu Hani gitu kan. Nanti kemungkinan ada kepala sekolah yang lain yang akan saya wawancarain terkait dengan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi dilema etika. Karena ini hal yang paling cukup terberat ya kalau dalam dalam sebuah kepemimpinan. Decision maker itu adalah sesuatu hal yang memang merasa energi ya. Iya, saya pikir wawancara kita cukup. Bu Ani, terima kasih atas wawancaranya hari ini Bu Ani. Bapak Ibu semua, kita sudah melakukan wawancara dengan Bu Hani, Kepala Sekolah SLB Negeri 5 Jakarta. Kita akan wawancara selanjutnya ke Kepala Sekolah SLB Negeri 3. Mudah-mudahan nanti ada hal yang baru nanti di sana. Terima kasih. Sekian, sampai ketemu lagi di wawancara yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rudi. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu semua, hari ini saya berada di SLB Negeri 3 Jakarta. Pada sesi ini saya akan mewawancara Bapak Rudi selaku Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Jakarta ya. Dan sebelumnya itu sebagai Kepala Sekolah di SLB Negeri 10 Jakarta Barat. Sebelumnya saya terima kasih Pak Rudi atas waktunya dan kesempatannya. Izin saya mewawancara terkait penugasan dari program guru penggerak pada modul 31 tentang pengambilan keputusan pemimpin ya, terutama dalam hal dilema etika. Izin untuk bertanya Pak Rudi, sudah berapa lama Pak Rudi memimpin sekolah atau menjadi kepala sekolah? Kalau di SLB Negeri 3 itu baru 1 bulan. Nah, tetapi jika dirunut dari awal, saya di tahun 2019 saya diangkat jadi kepala sekolah dan kebetulan ditempatkan di SLB Negeri 10, di sana sekolah baru. Dan ini baru mutasi di sebulan sekarang. Di sini. Berarti sebelumnya di Negeri 10 hampir 4 tahun ya? Iya. Hampir 4 tahun, sekarang kena rotasi ke SLB Negeri 3. Nah, tentu ketika jadi kepala sekolah banyak permasalahan ya Pak Rudi yang dihadapi sebagai kepala sekolah. Dan kira-kira dari permasalahan itu bagaimana cara Pak Rudi untuk menangani kasus yang ada di sekolah? Baik, terima kasih Pak Jis pertanyaannya. Jadi ketika ada permasalahan, maka saya akan mencoba mencari akar permasalahannya. Karena dengan menemukan akar permasalahannya biasanya akan bisa memutuskan, sehingga akan diberikan solusi yang tepat. Jadi tidak kemana-mana gitu, masalahnya apa, solusinya apa gitu. Jadi kita harus fokus pada permasalahan, bukan ke yang lain gitu. Makanya kita harus tahu dulu duduk permasalahannya apa, gitu. Akar permasalahannya itu apa gitu. Berarti poin pentingnya itu cari tahu dulu ya Pak ya, itu permasalahannya apa, jadi baru nanti dirembuk ya, didiskusikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun ini kaitannya sama itu ya Pak ya, kasus kayak dilema etika gitu kan. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak gitu kan menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika yang mengandung ini Pak, yang mengandung
kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama punya nilai kebajikan itu berbenturan gitu. Ya. Nah, gimana Bapak cara mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Nah, ketika ada suatu permasalahan yang memiliki dua nilai baik ya, dua-duanya baik gitu kan, kebajikan mempunyai dua-duanya sama-sama baik gitu, maka yang jadi pertimbangan adalah solusi mana yang kira-kira bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kebermanfaatan dari solusi keputusan yang akan diambil itu yang akan jadi pertimbangan gitu. Jadi karena saya yakin bahwa tidak ada satupun keputusan sempurna, pasti ada pro dan kontra. Makanya ketika mengacu pada dari keputusan yang diambil itu akan bermanfaat orang banyak, mudah-mudahan banyak lebih bisa diterima gitu. Berarti poin pentingnya yang saya tangkap dari dua kebajikan yang saling berbenturan ini dilihat pada posisi mana yang paling dibutuhkan ya untuk segera diambil keputusan, karena kaitannya untuk kepentingan orang banyak ya. Jadi melihat skala prioritas sana ya. Oke. Kemudian langkah prosedur seperti apa yang dilakukan dalam mengambil keputusan oleh Bapak? Iya, itu tadi. Yang pertama adalah kita mencoba mencari duduk permasalahannya, akar permasalahannya apa. Ketika kita sudah ketemu, maka kita coba memberikan beberapa alternatif pemecahannya. Nah, dari beberapa alternatif pemecahan kan kita bisa menimbang gini, mana kira-kira keputusan mana yang minim kurangnya atau minim kontranya dibandingkan dengan keputusan yang lain gitu. Ketika ada satu keputusan yang dianggap ini sudah memadai, memenuhi kepentingan orang banyak, maka itu yang akan kita ambil gitu. Berarti nanti Bapak kasih beberapa pilihan gitu. Iya, ada mencari kayak apa ya, option ya, option pemecahan masalahnya apa gitu. Oke. Jadi dari option itu nanti baru kerucutkan lagi mana yang kira-kira lebih banyak manfaatnya buat orang banyak. Oke, baru dikerucutkan lagi ya. Kira-kira manfaatnya mana yang menguntungkan untuk orang banyak. Nah, setelah langkah itu, nah ini hal apa ya, kayak tantangan. Kira-kira tantangan apa yang dirasa sulit gitu ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan, terutama yang kaitannya sama dilema etika itu. Dalam sebuah institusi itu biasanya kan mempunyai visi ya. Nah, biasa tantangannya adalah ketika visi itu belum bisa, artinya institusi itu belum bisa menyatukan visinya, itu yang menjadi tantangan. Karena ketika ada perbedaan visi, maka langkah-langkah pimpinan itu akan terhambat ya, karena ada perbedaan visi gitu. Jadi tantangan yang utama adalah bagaimana menyatukan visi, menyamakan visi gitu kepada warga sekolah ini, sehingga kita bagaimanapun perannya tetap satu visi. Misalnya gini, guru-guru mengenangani murid gitu. Tetapi kan ada, selain guru di sekolah kan ada tenaga administrasi, ada tim kebersihan. Kalau mereka itu tidak memiliki visi yang sama, maka nanti akan berjalan sendiri-sendiri. Maka apa yang jadi tujuan sekolah akan sulit tercapai gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana menyamakan visi gitu, sehingga menjadi satu tujuan ini. Itu tantangannya ya Pak ya, Ya. Menyamakan visi. Nah, tapi ketika ini, maksud saya gini, ketika ini dibenturkan pada sebuah permasalahan gitu Pak, permasalahan real gitu ya, antara dua nilai kebajikan yang saling berbenturan gitu Pak. Nah, menurut Bapak itu apa sih yang menurut Bapak yang menjadi tantangan terbesar dalam memutuskan sebuah permasalahan itu? Ya, gini, ketika kita memiliki visi yang sama saja itu belum tentu tidak ada masalah ya, pasti tetap ada masalah.
Tetapi kalau kita sudah visinya sama, ketika ada masalah kita akan kembalikan. Yuk kita kembali ke visi kita gitu. Ketujuan kita itu apa gitu. Jadi lebih ke penyadaran ya ketika ada. Tetapi akan lebih berat ketika masing-masing individu punya visi masing-masing gitu ya. Akan sulit mencapai tujuan sekolah gitu. Jadi ketika kita ya intinya sama harus menyamakan visi ya. Namun ketika ada kendala, saya rasa kadang-kadang lebih ke permasalahan komunikasi ya. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan semua yang ada di sekolah ini sehingga bisa menyamakan persepsinya menjadi satu visi gitu. Jadi kuncinya di komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan semua warga yang ada di sekolah itu sehingga bisa sama-sama menjadi satu visi gitu. Ya, berarti tentang terberatnya itu bagaimana mengkomunikasikan sesuatu biar bisa diterima semua ya, semua pihak gitu ya, walaupun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang kurang puas gitu ya, pasti, tetapi minimal mereka paham maksudnya itu mau kemana ya, itu salah satu contoh. Tapi gini Pak, biasanya itu kalau ngadepin suatu permasalahan, apalagi kaitannya sama dilema etika ya, ini akan menguras energi pasti ya. Karena kita harus memilih salah satu karena dua-duanya nilai kebenaran atau kebajikan yang berkurang. Tadi saya sempat wawancara salah satu kepala sekolah dengan dia bilang gitu kan, dia ketika memutuskan pengambilan keputusan untuk dilema etika ini, tantangan terberatnya itu dia mengelola perasaan, batinnya bergolak gitu kan. Karena satu posisi nggak enak kalau ngambil ini, satu posisi nggak enak kayak gini. Nah itu apakah berlaku juga atau pernah Bapak alami juga atau gimana? Iya, gini, ketika satu keputusan itu diambil, pasti tidak mungkin memuaskan semua orang ya. Pasti ada pihak yang merasa, oh begini ya, merasa tidak puas gitu ya. Tetapi tetap saya acuannya adalah dalam mengambil keputusan itu fokus pada permasalahan apa gitu. Dan lebih ke bermanfaatnya itu apa. Ketika ada dua masalah yang sama-sama nilai baik, saya akan memilih mana yang kira-kira permasalahan apa keputusan itu yang banyak berguna untuk orang banyak. Jadi saya tidak akan bicara hati ya, tapi mana yang penting banyak orang yang puas apa keputusan itu akan bermanfaat untuk orang banyak gitu. Prinsipnya itu. Berarti salah satunya Bapak fokus pengambilan keputusan itu bagaimana keputusan itu akan banyak bermanfaat ya untuk orang banyak, itu prioritasnya. Ya. Ini cukup jelas semua dari beberapa pertanyaan Pak Rudi. Terima kasih atas waktunya, kesempatan saya untuk wawancara Bapak. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan terus bisa mengembangkan institusi yang Bapak emban sekarang ini di SLB 3 Jakarta untuk jauh lebih baik. Amin. Saya izin pamit Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.